Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ESP8266. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana tentang ESP32. Nah, kalau di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau penjelasan dari ESP8266. Selain penjelasan dari ESP8266, saya juga akan jelaskan bagaimana cara install driver dari ESP8266-nya di laptop atau komputer ya. Dan cara setting konfigurasi ESP8266-nya ke Arduino IDE. Nah, jadi untuk memprogram ESP8266 ini kita bisa gunakan Arduino IDE. Nah, lalu ESP8266 ini apa? ESP8266 adalah salah satu microcontroller yang bisa digunakan untuk kepentingan Internet of Things atau disingkat IoT. Dikarenakan sudah difasilitasi dengan WiFi untuk terkoneksi dengan internet. Lalu spesifikasi dari ESP8266 sendiri memiliki tegangan operasi sebesar 3,3 volt, lalu tegangan input sebesar 7-12 volt, pin digital input outputnya sebanyak 16, lalu pin analog inputnya hanya 1 buah. Nah, untuk memulai memprogram ESP8266 yang perlu disiapkan yaitu kabel USB micro ya. Nah, di sini sudah saya siapkan kabel USB micro. Jadi bukan yang Type-C tapi micro, bentuknya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau misalkan di HP itu menggunakan kabel yang HP sebelum Type-C ya. Nah, sayangnya untuk ESP8266 ini tidak bisa digunakan di operating system di Windows 11 ya, karena driver dari ESP8266 ini menggunakan driver CH340 sehingga driver 8266 ini tidak bisa digunakan untuk upload di Windows 11. Jadi kita harus gunakan Windows di bawahnya aja, Windows 10 atau Windows 8 ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara install drivernya dan cara setting konfigurasi ESP8266-nya ke Arduino IDE-nya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Oke, untuk langkah yang pertama teman-teman yang harus lakukan yaitu install dulu Arduino IDE bagi teman-teman yang belum ada Arduino IDE ya. Nah, dengan cara teman-teman buka arduino.cc atau tuliskan saja di Google Arduino, nanti teman-teman pilih website yang arduino.cc ya. Jika sudah teman-teman buka software di sini. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal pilih untuk operating sistemnya digunakan menggunakan Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, kalau misalkan menggunakan Windows dengan spesifikasi Windows 10 dengan 64 bit, teman-teman bisa tinggal klik di sini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman tinggal klik saja just download. Dan nanti proses downloadnya akan berjalan ya. Nah, ini adalah proses download dari Arduino IDE-nya. Jika misalkan teman-teman sudah selesai untuk proses download dan install Arduino IDE-nya, sekarang kita masuk ke penjelasan dari pin dari ESP8266-nya ya. Nah, jadi sebenarnya di pin ESP8266 ini sudah tersedia tulisannya di sini. Nah, bisa dilihat kalau di pojok kanan itu ada tulisan D0, D1, D2. Nah, tetapi untuk pemrogramannya nanti kita tidak menggunakan pinnya itu tidak sesuai dengan tulisan yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan D0 dia itu pin 16. Kalau D1 dia itu pin 5, D2 itu pin 4 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, nanti gambarnya juga akan saya kirimkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download di sana untuk link gambarnya dan link driver dari CH340-nya. Dan di sini juga ada tegangan 3,3 voltnya, lalu ada ground-nya. Jadi untuk memprogramnya, teman-teman gunakan pin yang ada di sebelahnya ini ya. Jadi kalau misalkan teman ingin menggunakan pin 5, berarti nanti kabelnya kita tancapkan di D1, bukan yang di D5 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan dari pin-pinnya ya teman-teman. Di sini juga ada komunikasi TX, RX, lalu MISO, MOSI, SCLK, CS. Nah, ini untuk tegangan inputnya, lalu ini ground-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan power supply eksternal, teman-teman bisa taruh di V input atau ground ini ya. Nah, range tegangannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya berkisar 7-12 volt. Nah, jika sudah penjelasan dari pin ESP8266-nya, selanjutnya saya akan jelaskan untuk tata cara install driver dari CH340-nya ya. Dan pastikan untuk
untuk virus dan thread protection-nya ini teman-teman matikan ya. Virus dan thread protection-nya ini teman-teman setting di off semua ya, jangan sampai nyala selama proses penginstalan dari driver CH340-nya. Nah, nanti untuk driver CH340-nya bisa teman-teman download juga di deskripsi, sama dengan gambar dari pin ISP8266-nya. Nah, ini kita ekstrak dulu untuk driver CH340-nya, lalu teman-teman buka di sini. Lalu teman-teman di sini pilih setup yang ini ya, pilih setup dan teman-teman pilih yang run as administrator. Lalu kemudian tekan yes. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman tinggal klik saja install dan tunggu hingga tulisannya driver install successfully. Nah, ini sudah sukses, berarti driver install sukses. Dan kita pastikan dulu di device manager bahwa sudah tidak ada masalah ya. Kita buka device manager, kita pastikan kompotnya ini sudah tidak ada tanda seru. Nah, ini bisa dilihat dia berada di COM3 untuk ISP8266-nya dan sudah tidak ada tanda serunya, berarti ISP8266-nya sudah bisa kita gunakan ya. Nah, berikutnya sekarang kita setting konfigurasi ISP8266-nya di Arduino IDE yang sudah kita install atau download sebelumnya ya, teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman buka file di sini, lalu pilih preference di sini, dan di sini ada additional board manager URL. Nah, teman-teman masukkan additional board manager URL ini yang nantinya akan saya sediakan juga di deskripsi. Teman-teman bisa download nanti di deskripsi. Nah, lalu teman-teman kopikan dari HTTP Arduino ini hingga JSON ini saja ya, additional board manager ini tidak usah diikutkan di copy, teman-teman pilih copy, lalu teman-teman pastikan di additional board manager URL ini ya, lalu Ctrl V atau dipaste, jika sudah teman-teman tinggal klik saja OK. Nah, jika sudah teman-teman bisa pilih board manager di sini, atau tools di sini juga bisa teman-teman klikkan saja di sini ESP8266 ya. Nah, jika muncul ESP8266 by ESP8266 community, teman-teman tinggal klik saja install dan tunggu hingga proses installnya selesai ya teman-teman, karena biasanya untuk proses install dari board manager ESP8266 ini memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi kita tunggu hingga proses install board manajernya selesai. Dan nanti kita akan koneksikan ESP8266-nya dengan Arduino IDE-nya sudah bisa berhasil atau sukses dengan cara mengupload sebuah program yang sudah ada example-nya di ESP8266-nya ya. Nah, ini untuk proses installnya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan coba sebuah program di example-nya, kita cek apakah sudah keluar di example-nya. Dan bisa dilihat di sini sudah ada beberapa example program dari ESP8266-nya ya. Nah, di sini saya akan mencoba ESP8266 WiFi ini yang WiFi scan. Nah, fungsinya program WiFi scan ini untuk mendeteksi jaringan WiFi di sekitar kita. Nah, jadi untuk mengetahui berapa jumlah WiFi yang terdeteksi oleh ESP8266-nya ini ya. Kita akan coba upload. Nah, ini sudah saya tancapkan untuk ESP8266-nya ke PC atau laptopnya, dan pastikan lagi di device manager sudah tidak ada tanda seru di portnya. Nah, ini adalah program example WiFi scan dari ESP8266 ya. Nah, berikutnya kita pilih tools untuk memilih board manajernya, lalu pilih board di sini ESP8266-nya, dan di sini pilih generic ESP8266 modul. Teman-teman klik saja di situ. Nah, jika sudah teman-teman pilih portnya, pastikan portnya sudah terdetek. Di sini terdetek di COM3, dan teman-teman tinggal upload saja. Nah, untuk proses uploading berhasil itu biasanya di sini ditandai dengan tulisan rating add, dengan di sini ada berapa persen yang sudah mulai proses uploadingnya. Jika misalkan di sini nanti sudah 100% dan di bawahnya sudah ada tulisan leaving hard resetting via RTS pin. Nah, berarti proses uploadnya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek di serial monitor.
berapa saja WiFi yang terdeteksi di ESP8266-nya ya. Nah, ini sudah mulai men-scan dan di sini terdeteksi bahwa ada 6 jaringan WiFi. Nah, berarti yang menandakan bahwa ESP8266-nya ini sudah bisa digunakan dan sudah berhasil kita upload ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengupload ESP8266 untuk menyalakan blink LED ya. Nah, di sini saya sudah sediakan modul Red RGB di sini. Nah, di sini akan saya hubungkan untuk LED-nya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, ISP8266-nya ini saya pasang di PCB dot, di mana PCB dot-nya ini sudah saya beri pin header. Lalu di sini saya beri pin header male untuk menancapkan kabelnya. Jadi ini saya jumper antara pin header female-nya dan pin header male-nya. Jadi biar kita memudahkan kita untuk memprogram dari ESP8266-nya dan membuat suatu project dari ESP8266-nya ya. Nah, jadi kita tinggal gunakan kabel jumper seperti ini. Nah, di sini untuk kabel merah ini yaitu dia positifnya. Positifnya ini saya pasang di D8. Nah, ini di D8, lalu ground-nya akan saya pasangkan di G. D8 ini pin berapa? Teman-teman bisa cek di gambar yang saya kirimkan di deskripsi. Jadi D8 ini dia adalah pin 15 ya. Nah, sekarang kita buka example dari blink ya, basic. Lalu kita masuk ke blink. Kita ganti pinnya di 15. Jadi untuk mentes apakah pin yang tertera di gambar itu sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi memang tulisannya ini tidak sesuai dengan pin yang akan kita program di Arduino IDE-nya nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memprogram, teman-teman lihat dulu gambarnya. Jadi di pin berapa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, ini LED built-in ini akan saya ganti dengan 15 karena tadi kita taruh di D8 ya. Kita ganti 15. Ini juga kita ganti 15. Lalu sekarang kita akan upload. Nah, ini sudah mulai untuk proses uploadnya, sudah mencapai 50%. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai hingga 100%. Dan hingga berhasil untuk mengupload program Blink-nya ke ESP8266-nya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi sudah berkedip untuk LED-nya berwarna hijau. Nah, berarti sudah benar ya. Jadi di D8 ini dia kalau misalkan diprogram di Arduino, yaitu berada di pin 15 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memprogram ESP8266-nya, kalau tidak hafal dengan pin-pinnya, teman-teman bisa buka di gambarnya dulu untuk mengetahui pin berapa yang ingin digunakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya kita tadi sudah mengetahui apa itu ESP8266, lalu bagaimana cara install driver dari ESP8266, lalu untuk pin-pin dari ESP8266 itu seperti apa, lalu cara setting konfigurasi antara ESP826 ke Arduino IDE itu seperti apa, dan bagaimana cara program dan upload dari ESP8266-nya itu seperti apa, teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.